Tapi dilempar batu. Ya, saya dipukul aja. Oleh oknum penyidik? Iya, dipukul. Di mana itu? Di Polda. Tony RM Serat Kapolda Jabar terbukti siksa Sudirman, luka di punggung jadi bukti. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini ya, yang penasaran seperti apa sih kondisi salah satu terpidana di kasus Vina ini. 6 terpidana kan tampaknya baik-baik saja dan mulus. Nanti juga mulai perdana untuk mengajukan PK di tanggal 4 September 2024 sebentar lagi ya. Tapi dengan nasib Sudirman ini sangat miris dibanding 6 terpidana lainnya, dimana kondisi Sudirman ini kok sangat berbeda ya dibanding 6 terpidana lainnya ya. Dan ini disaksikan oleh Ibu Titin yang kemarin mendampingi keluarganya Sudirman, menjenguk Sudirman di Lapas Bancai. Kita simak ya seperti apa sih kondisi yang lebih detailnya, dan ini juga diwakili oleh pengacara Tony RM yang akan nanti juga membantu keluarga Sudirman, khususnya Sudirman juga semoga bisa segera menyusul mengajukan PK seperti 6 terpidana lainnya. Kita simak ya. Keluarganya masih ada? Ya kayaknya udah berapa udah ini ya, karena di bumbunya sudah. Di bumbunya? Jadi kan nggak begitu kelihatan, nggak kelihatan. Kita masih menunggu 20 menit, kemudian Sudirman. Ini yang masuk pertama ya? Yang masuk pertama. Ya. Sudirman tuh keluar dari pintu. Kalau betul itu keinginan dia, kan ada kakaknya lari, atau dari awal kan sudah dikasih tahu akan ada keluarganya. Iya. Ternyata ngeliat kakaknya Sudirman lari, kakaknya jadi saya film India bener. Kangen ya langsung. Empat lari, beluk nangis ngebubuk. Saya ngeliat astagfirullah, saya bilang. Wah, jahat banget itu yang apa memaksa Sudirman menandatangani pernyataan agar tidak boleh ketemu selain orang tua dan pengacara yang ditunjuk. Itu jahat banget. Entah siapapun itu, mau oknum petugas lapas maupun oknum penyidik misalnya ya, yang mencampuri ya, apalagi melarang. Kalau dengan pernyataan jahat banget itu. Dari kuasa hukumnya, karena ditandatangannya kan tanggal 14. Ya apalagi kuasa hukumnya Bu, kita sebagai advokat itu ya boleh justru kita memerlukan Sudirman ini kan dianggap dinilai kurang Bu ya cara berpikirnya. Justru harusnya pengacara itu ikut menanyakan keluarganya berunding dalam mengambil keputusan gitu loh Bu, betul nggak? Iya. Nah, lanjut Bu, terus? Nah, akhirnya mereka peluk-pelukan, saya juga kasih kesempatan mereka ngobrol dulu. Terus Sudirman bilang, nih kangen masakan Mimi, dia kan senangnya ayam masak kecap. Terus saya suruh makan dulu, udah. Sebentar, pada saat Sudirman ngejar kakaknya itu jalannya gimana tuh, kondisi fisik jalannya? Kalau jalannya sih biasa. Jalan biasa. Dia tuh kelihatan tidak sehat aja. Tidak sehat. Kalau yang lain kan maksudnya walaupun saya lihat di tayangan TV belum sempat ngeliat, tapi kan seger gitu. Kalau Sudirman tuh ringkih banget, ringkih pelan jalannya. Siap lupa sampai detil nih. Ya. Terus kemudian kalau Sudirman dan keluarganya kan tahu sendiri kalau ngomong tuh pelan banget kan, pelan gitu. Sudah selesai mereka ini, saya nanya Sudirman, kamu benar nggak mau ketemu yang lain, kakak kamu nggak mau ketemu, hanya ibu dan bapak? Saya bilang gitu. Itu Bu, saya disuruh tanda tangan aja. Siapa Bu yang nyuruh? Pengacaranya dari dan ditunjuk Polda. Terus kamu benar melakukan sampai mukul 6 kali Bu, katanya waktu saya diambil dari lapas Cirebon, saya tuh ngomong saya tuh nggak pernah melakukan, tapi ketika jam 4 subuh. Sebentar, itu 24 Mei apa 23 Mei? 20 kan Peggy Setiawan ditangkap 21 Mei. Nah kemudian tanggal 22 langsung diambil kan? Langsung diambil malamnya. Oh, berarti 21 malam ya? Iya. Itu kepentingan sebagai saksi ya, untuk mentersangkakan Peggy itu ya. Diambil terus? Diambil. Konfirmasi ini tanggal 21 Mei Peggy Setiawan yang sebelumnya mau diadili malamnya, berarti ini oknum-oknum yang merencanakan agar besok mungkin mulus atau lebih meyakinkan bahwa Peggy Setiawan pelakunya dan lain-lain. Ini salah satu yang paling lemah dari sisi mentalnya, atau mungkin agak kurang gitu. Sudirman ini yang paling ditekan untuk melakukan menyatakan pengakuannya gitu. Ini pelakunya benar, ini Peggy benar gitu mungkin ya. Sadis juga ya, ditambah lagi penyiksaannya juga tadi sangat jahat sih, ya Allah. Ini yang harusnya kita percaya sama pelindungan aparat, malah dari bukti ini aja kita jadi makin nggak percaya gitu kan.
salah satu korbannya yaitu Sudirman ya. Jangan sampai ada korban-korban lainnya lagi kalau memang dia udah ditekan secara fisik, mental, dipitnah dan lain-lain tuh bener-bener sih jangan sampai deh, ini segera dibebaskan aja Sudirman, kasihan. Dia kan mungkin agak kondisi kurang ya masa di penjara gitu kan kalau memang bukan pelakunya ya. Ini memang lagi proses diperjuangkan 6 terpidana juga, dan nanti Sudirman semoga segera menyusul juga ya untuk peradilan PK ya kan. Kita simak lagi deh ini. Ambilnya hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. Ditaruh di Polda. Kalau yang lainnya jadi diambil dari lapas Latu Sudirman itu 7-7-nya. Yang 6 disebar ke lapas, ya. Termasuk Bance ya, ada lapas lain ya. Enggak, kalau Bance hanya Sudirman. Hanya yang Sudirman. lainnya di lapas lain. Dan tapi saat itu Sudirman dibawanya itu langsung ke Polda. Langsung ke Polda. Ibu bisa tahu langsung ke Polda itu dari mana nih? Saya dapat informasi dari lapas. Oh iya, Dari hanya lapas. ada berkas waktu itu. Hanya ada status nama Sudirman di lapas tapi Bance. tidak pernah menginjakan kaki setengah jam pun tidak pernah. Iya, Sudirmannya itu tidak pernah ke situ. Tidak pernah ke situ, baru di tanggal 15 itu. Ya, di tanggal 15 yang setelah Ya, rame ini. rame. Oke, kemudian lanjut tuh. Setelah sampailah 21 malam. Iya. Setelah PG ditangkap, Sudirmannya dibawa ke Polda, terus gimana? Ya Sudirman sih betul, saya nggak melakukan, tapi ketika jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan lagi, Sudirman dilempar batu. Kenapanya, Bu? Saya nggak detail ceritanya ya, Ya, cuma tapi saya dilempar batu. ya saya dipukul lagi. Oleh oknum penyidik? Iya, dipukul. Di mana itu? Di Polda. Di ruangan penyidik Polda? Enggak, dia nggak jelas. Jelasin, tapi di Polda. Setelah dijemput dari penyidik, oleh penyidik ya, itunya ya? di lapas itu, Ya, setelah oke. dijemput dari lapas. Terus saya disiram air panas, katanya kepalanya disiram air panas. Kenapa disiram sampai dilempar dan disiram Ya kan itu? dia Kan? nggak mau ngaku peristiwanya. Artinya disuruh mengakui yang dia Iya. tidak lakukan. Iya. Disuruh mengakui bahwa Peggy adalah pelakunya ya, gitu ya. Tapi karena memang dia faktanya nyatanya tidak melakukan ya dia bertahan ya. Nah, Tapi kalau dia akhirnya kan kenal Peggy, Iya. tapi kan memang teman SD. Tapi Iya. untuk perbuatan itu dia juga tidak melakukan. apalagi Peggy. Iya. Kacau ini. Terus Akhirnya ya udah. dilakukan kekerasan, akhirnya Peggy Akhirnya ya itu. Peggy Sudirman Namanya terpaksa Bu ngaku, pada saya pun enggak Bu. Ibu yang disiram air keras lukanya masih ada. Air panas. Air panas, serius. Menuntaskan kasus Vina yang sebelumnya itu 3 DPO kan, Peggy, Andi, Dani, Perong itu kan ternyata sekarang dihilangkan 3 DPO itu kan setelah Peggy Setiawan bebas. Dan sebelum kejadian itu malah ini Sudirman yang sebenarnya ditekan gitu kan sama pihak aparat atau oknum yang harus mengaku gitu. Kasihan gitu kan, ya Allah sadis juga ini, sedih, terutama orang tuanya juga pasti kan disayangkan ya, capek bolak-balik ke Bandung gitu demi menemui anaknya gitu kan, ongkos dan lain-lain. Kenapa rakyat kecil ditekan banget sih, yang lemah tuh ditindas banget sih gitu, kenapa gitu, kita simak lagi ya. Lukanya masih ada. Air panas. Air panas, sorry, bukan air panas. Iya, lukanya masih ada. Ya kayaknya udah udah ini ya. Di karena di bunuh-bunuh gitu sudah. Ibunya, waduh. Jadi kan nggak Sadis begitu bener ya. kelihatan. Iya. Kalau badan lainnya muka apa? Kalau bekas-bekas ini kan dia memang ada bekas-bekas sekitar gitu kan kelihatan sih. Oke. Saya tapi Ya. saya sih Betul. lihat Bekas hitam ya. Ya. tapi memang dia kelihatannya ringkih banget, Ringkih. banget, beda. Makanya saya sih mikir kalau misalnya ini jelaskan, tapi kayaknya Sudirman lebih banyak menerima luka daripada yang lain. Yakin saya sih. Oke. Karena dari badan juga dia duduk tegak ini nggak bisa, udah gini lagi. Jadi waktu di ibu besuk pun memang nggak bisa lama gelisah. Nggak bisa sampai tegak. iya, sampai besok Sudirman barangkali mau tiduran sama ibunya kan, Iya. karena kan nengok kan di nggak pakai kursi kan. Nah, kan suaranya kecil banget, jadi tetaplah kalau misalnya saya ngomong juga saya mendiskusikannya harus pakai bahasa yang kembali Sudirman nih. Jadi Sudirman masih ingat saya nggak? Ibu dia bilang gitu, saya kan dikasih tahu kemarin Bapak saya punya ibu dan jadi memori dia cuma saya bilang. Oke.
Kemudian mengenai luka bekas tembak yang tadi disiram air panas kan ya, sudah ya, sama dilempar batu. Nah sekarang mengenai luka yang bekas tembak yang disinyalir tidak nyamannya Sudirman, berdiri tidak kuat, duduk lama tidak kuat, tidur miring di sini juga nggak nyaman, di sana nggak nyaman, disinyalir akibat tembakan peluru karet. Ya, betul kan? Ya. Di Polres Cirebon Di Kota. Polres Cirebon Kota. Ibu mulai tahunya itu kemarin pas besar. Iya, Sudirman berita. Kalau dengar kesaksian Ibu Titin ya yang mengantar keluarga Sudirman menengok terakhir Sudirman di Lapas Bancai itu, ya ampun, disiram air panas di ubun-ubun kepalanya oleh oknum penyidik itu sampai segitunya ya. Itu dendam atau apa, melampiaskan emosi ke salah satu perdana yang lemah, atau memang benar-benar mengorek atau mencari tahu dia jujur atau tidak. Jadi kan ini berbagai alibi ya ke satu terpidana yang bernama Sudirman. Kalau melampiaskan kekesalan ya salah tempat mungkin. Itu ininya kan ini anak orang juga, kasihan gitu kan. Kebayang kondisi Sudirman sekarang ya. Maka dari itu netizen juga berbondong-bondong menyuarakan suaranya ya. Gimana ini Bapak Listio Sigit katanya gitu kan, atau Bapak Kapolda, Kapolri, pokoknya semua yang lebih bisa memahami kondisi Sudirman sebagai hati nurani dah, ini mengenai hak asasi manusia deh gitu kan ya. Tolong gitu kan, kondisi Sudirman ini kan ditahan, disiram air panas di ubun-ubunnya aja, itu bener-bener sih tidak miris lah, jadi tahu gitu kan, menakutkan segitunya. Aduh nggak kebayang lah gitu, kasihan gitu. Nih netizen ini tuh berupaya untuk menyuarakan suaranya lebih lantang lagi ke kepolisian. Seperti apa, kita dengerin langsung aja. Pak Jenderal Listio Sigit, sudah melihat berita ini belum? Ini terkait kasus Wina Cirebon. Tim sus Bapak kemana? Apa masih melakukan pendalaman? Apakah sedalam itu kasus Wina Cirebon, Pak Jenderal Listio Sigit? Ini loh, si Sudirman sudah ditemukan, Pak Jenderal Listio Sigit. Dia ya Pak, banyak bercerita selama menjadi tahanan selama ini ya Pak Jenderal Listio Sigit. Bahkan ya Pak, ini tidak cuma ditembak menggunakan peluru karet Pak, si Sudirman ini juga disiram air panas Pak. Anak buah jenderal ini seorang anggota polisi atau seorang penjahat, demi hanya untuk si Sudirman mengaku, padahal dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh orang-orang yang terlaknat itu ya Pak, sampai melakukan penyiksaan Pak. Apa ini tidak Bapak panggil dan periksa orang-orang yang menangani kasus? Iya ya, dari mulai hakimnya, oknum penyidik lainnya itu nanti kira-kira di perdana PK yang 6 terpidana kan, yang PK Saka Total tidak dipanggil tuh. Kalau yang 6 terpidana kira-kira hakim yang 2016 silam itu sama para penyidiknya dipanggil nggak ya? Dan yang ditunggu-tunggu adalah Bapak Itu Rudiana juga nanti dipanggil nggak ya untuk memberikan keterangan gitu, seperti apa sih, mana yang jujur mana yang salah gitu. Penasaran sih nanti ada nggak ya live langsung atau gimana gitu, kita simak lagi. Kasus Wina Cirebon pada saat tahun 2016 terus dikasih naik pangkat, dikasih bintang kehormatan, dan dikasih gelar pahlawan bagi mereka-mereka yang telah menyiksa anak-anak ini loh Pak. Karena perbuatan mereka ini adalah sebagai bentuk nyata dari citra terbaik Polri. Kami bangga sekali pada anggota-anggota Bapak ini yang telah menyiksa, yang sudah mengasih minum air kencing, menyetrum, dan menembak dengan peluru karet, menyiram air panas. Ini adalah bukti nyata kalau Polri itu mempunyai citra yang baik di mata masyarakat. Bangga Pak, kami bangga bahwa anak buah anggota Bapak yang menangani kasus Wina Cirebon ini adalah seorang manusia, karena sudah memanusiakan manusia. Top, keren Pak, keren. Siapa lagi yang bisa berani mengungkapkan fakta di balik kondisi Sudirman ini? Ayo
netizen juga nih ada yang dapat informasi lebih detailnya sebentar. Sampai-sampai ada yang bilang gini, tolong kasih tahu ke Ibu Titin, selama ini Sudirman disekap di ruangan gelap, terus tangan kirinya patah dan lambungnya luka. Coba lihat channel ini untuk soal Sudirman. Kita dengerin langsung ya. Tolong kasih tahu ke Ibu Titin, selama ini Sudirman disekap di ruangan gelap, terus tangan kirinya patah dan lambungnya luka. Coba lihat di channel Padepokan Sapu Jagat soal Sudirman. Kalau emang bener kabar ini positif, kalau Sudirman itu disekap sementara Sudirman itu disiksa, kalau misalkan emang kabar itu benar, saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak kepada jajaran-jajaran orang Cirebon, kita jadikan Kapolda Jawa Barat ataupun kantor Polda Jawa Barat menjadi lautan manusia. Jadi semua sekarang sudah terbuka matanya ya, netizen juga sekarang berbondong-bondong untuk berupaya Sudirman segera dibebaskan. Ya sudahlah, mending kalau memang ada oknum yang segitu sadisnya atau ternyata kasus ini arahnya ke kecelakaan, ya mending minta maaf aja dan dikembalikan ke keluarganya. Sudirman dikembalikan ke keluarganya, Nam terpidana dikembalikan ke keluarganya, damai, udah damai gitu. Kalaupun Pina ini murni kecelakaan ya gitu, semoga aja nanti segera ada bukti lebih jelas lagi. Yang mengikuti channel Suara Hati Sang Istri, tunggu update-nya ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Bye.